Nah, itu yang gue alamin waktu itu adalah Ya. ada tangga ke lantai 2. Tangga biasa. jalan biasa ke lantai 2. Oh enggak, tangga biasa. Oh, tangga biasa. Tangga biasa. Oh, Tangga oke. biasa cuma kan lebar kayak tangga pintu masuk lobi, tapi ini dalam ruangan. Ini dalam ruangan. Terus? Waktu gue lagi naik, itu kan di sudut temboknya, Ya. di atas ada sudut tembok itu. Gini ya bentuknya. Kelihatan sepotong gaun. Sebetulnya judulnya agak catchy sih. Surtis. Oke, kayak gue juga denger ya. Oke, ngulas kisah spesial misteri gitu kan. Ya. Surtis tuh survei mistis tadi. Oh, survei mistis. Jadi, Oke. Ini salah satu segmen juga di Penilaian ID sebetulnya. Ya. Oh, ini segmennya juga ya. Sebenarnya salah satu segmen. Tujuannya juga itu tadi untuk lebih mengenalkan penilaian, tapi jalur mistis. Jalur Oke, mistis. lebih jalur mistisnya Karena nih ya kan- teman-teman. Ih, gue juga baru denger lebih ke jalur penilaian, jalur mistisnya ya kan. Pasti teman-teman JRW udah kepo banget nih apaan sih gitu kan Mas Agung. Nah, Mas Agung kayak berhubung nih ada kan tadi penilaian ID ya kan. Terus dari Mas Agung sendiri kan bekerja sebagai seorang ekspertis penilaian lapangan ya kan, kayak seperti apa sih kayak kegiatan penilaian ini gitu, apalagi penilaian mistis nih Mas Agung. Gue dengernya kayak oke, penilaian mistis apa sih gitu kan. Boleh langsung nih di share ke teman-teman. Sebenarnya penilaian itu kan salah satu tahapannya itu adalah inspeksi lapangan atau survei lapangan. Nah, di antara para profesi penilai, teman-teman penilai gitu ya, ternyata memang tidak sedikit waktu melaksanakan inspeksi lapangan itu yang punya pengalaman mistis. Oh, jadi banyak yang punya pengalaman si mistis itu. Oh, banyak karena kenyataannya Mbak, kita tuh sering banget datengin kalau penilaian itu properti. Ya. Itu datengin lokasi-lokasi yang udah lama tidak dihuni. Oh, Atau oke. Dihuni tapi ada satu bagian yang tidak mau didatengin oleh orang yang punyanya. Orang yang punyanya. Oh, itu agak mistis juga itu ya kayaknya ya. Bangunan tua, Oke. bangunan heritage, itu sering banget. Itu sering banget ya. Ya. Jadi Dan nggak sedikit yang ngalamin peristiwa itu. Mistis lah. Nah, itu tuh kayak banyak kejadian dari Mas Agung sendiri, kayak ceritanya tuh. Dan itu nggak sedikit ya Mas Agungnya? Nggak sedikit. Kayak Banyak misalkan gua sendiri ya. Gua sendiri ini pengalaman waktu penugasan penilaian dari salah satu BUMN. Itu di mana tuh? Kebetulan ada aset masih Jakarta. Oh, masih lingkup Jakarta. Oke. Penilaiannya properti, kemudian objek penilaiannya itu adalah salah satu bangunan yang statusnya udah heritage. Heritage itu bangunan cagar budaya. Oh, oke. Jadi bangunan yang dilindungi bentuk sama fungsinya oleh Pemda DKI ceritanya. Pemda DKI. Makan tua tuh. Itu udah lama ya kayaknya tuh bangunan ya. Menurut cerita orang yang jaganya itu bangunan tahun berapa tuh Mas Agung? masih abad 19 sih. Masih zaman penjajahan Belanda lah. Oke, itu Kelihatan penjajahan Belanda ya, itu banyak kisah cerita sih Mas Agung. Ya. Oke, terus Udah bayang kan pasti arahnya kemana gitu. Ini bangunannya memang tua, kelihatan tua tapi bagus, memang kualitas Belanda. iya kan memang kualitas Belanda ya kan. Temboknya tebel Iya, gitu. heeh. Nah, itu yang gua alamin waktu itu adalah Ya. ada tangga ke lantai 2. Tangga biasa. jalan biasa ke lantai 2. Oh enggak, tangga biasa. Oh, tangga biasa. Tangga biasa. Oh, Tangga oke. biasa cuma kan lebar kayak tangga pintu masuk lobi, tapi ini dalam ruangan. Ini dalam ruangan. Terus? Waktu gua lagi naik, itu kan di sudut temboknya, Ya. di atas ada sudut tembok itu. Gini ya bentuknya. Kelihatan sepotong gaun. Oke, gaun. Gaun. Iya, itu gaun Itu ya pasti. hari kerja. Terus Siang. Itu masih hari siang kerja, loh. Mas siang. Agung. Dan ada beberapa orang di lantai 2 itu, tapi memang sedikit. Oh, nggak rame gitu ya. Oke. Kan gue pikir itu apa ya? Apa sih gitu ya? Mungkin apa emang seragamnya pakai gaun gitu, tapi kayak nggak mungkin orang kerja kok pakai gaun, kan jarang gitu kan. Waktu sampai di atas,
kegiatannya itu kan kita dokumentasi ngambil gambar, oke. Setiap ruangan. Iya, setiap ruangan tuh ya diambil ya. Ketemu tuh semua orangnya. Oh, Semua orang kita ketemu. Tapi diperhatiin nggak ada yang pakai gaun. Nggak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai. Soalnya mau ngapain juga pakai gaun gitu kan, Mas Makanya. Agung ya. Terus Mas Agung seru nih guys, terus seru. Nah itu pas udah selesai urusan dokumentasi udah selesai, waktu ngobrol sama yang dampingin di lapangan, Ya. nanya, Pak ini kita di sini ada seragam pakai gaun atau emang lagi ada acara gitu mau buat foto? Oh, Mas Agung Nggak nanya ada. tuh. Katanya nggak ada. Katanya nggak ada Mas. Emang ngeliat di mana? Tadi saya kirain ada yang pakai gaun di lantai 2 gitu. Kelihatan gaun potongan bawahnya gitu. Kelihatan. Oh, nggak ada sih, tapi ya memang sering kelihatan Mas. Maksudnya gimana? Oh, loh kok apa-apa gimana gitu ya Mas Agung terus. Kan kaget kan. Iya, apaan gitu? Ya ngerti lah namanya bangunan tua. Oh, nggak kelihatan tapi ada ya? Ya gitulah. Oh ya. Ngerti kan maksudnya? Oh oke, nggak kelihatan tapi ada ya Mas Agung ya. Teman-teman pasti tahu lah ya, apalagi bangunan udah lama dan Udah itu tua, iya tua. udah tua ya kan, dan itu dulu bekas Belanda juga ya mungkin ya. Nah itu kan pasti ya tahu lah ya teman-teman, pakaian-pakaian zaman dulu, apalagi gaun-gaun dulu. Aduh pasti, tapi Mas Agung nggak ngelihat secara kayak mungkin mukanya gitu. Oh enggak. Jadi cuman kayak cuma kilas liatin gaun gitu doang ya. Waktu kita udah deket, naik tangga udah mau deket, jalan. Oh, Ngilang. dia langsung ngilang gitu ya. Oke. Jadi emang sepintas kayak gaun doang gitu ya. Oke, kalau gue jadi Mas Agung sih lebih bertanya-tanya ya. Ini tuh apaan gitu kan, kok gaun, ada yang pakai gaun ngapain juga gitu kan. Terus gue kepo sih, tapi kepo-kepo takut juga. Waktu itu sih ya positive thinking aja. Mungkin ya itu tadi ada acara atau ada apa untuk sesi foto Buat atau sesi apa foto mungkin pakai gaun buat itu. acara kantornya Iya. mereka gitu. Oke. Ternyata memang nggak ada. Ternyata emang nggak ada teman-teman. Tapi dia mau kenalan kayaknya ya ke Wah. Mas Agung ya. Ini agak gimana gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita lanjut aja ya Mas Agung ya. Mas Agung, dari kayak perlengkapan terus kayak persiapan yang diperlukan untuk inspeksi lapangan itu apa sih? Banyak lah Inspeksi ya. lapangan itu kan tujuannya untuk verifikasi ya, verifikasi data dari penugasan penilaian, Ya. khususnya penilaian properti. Nah Lebih ke itu properti paling ya. enggak kita itu butuh perlengkapan kayak kamera, Oke, kamera tuh udah pasti ya. kemudian meteran, Oh, meteran juga. Oke. tapi mungkin untuk yang sudah advance pakainya meteran laser. Oh, meteran laser. Nah, terus kalau misalkan memang nggak memungkinkan pakai kamera biasa, Iya. sekarang sudah mulai banyak yang aplikasi pakai drone. Oh iya, drone itu ya berfungsi juga ya. Membantu banget buat proses verifikasi. Oke, apalagi? Ada Sepatu. lagi? Oh, sepatu untuk Sepatunya Oh, usahakan harus- nggak boleh sepatu pantofel. Oh, Iya. oh iya juga sih, kan di lapangan Ya. Mas Agung yang ada nanti malah kecentak terus kesleo ya Iya, kan? nggak lucu. Nggak lucu, sakit. Iya ya benar-benar itu jangan sih teman-teman, itu dihindari ya. Untuk lokasi misalkan kayak kebun gitu ya, Ada lah ya sebaiknya khusus ya. sepatu safety Iya, boots. safety atau Kalau misalkan untuk bangunan biasa ya dianjurkan sepatu cats aja. Oh, lebih ke sepatu cats aja ya, santai ya. Banyak gerak soalnya. Iya. Nah, Mas Agung, dari hasil yang diharapkan tuh diperoleh dari inspeksi lapangan tuh apa yang paling diharapkan? Inspeksi lapangan hasil utamanya tentu hasil verifikasi dari data yang diterima. Oh, hasil verifikasinya ya. Verifikasi hasil wawancara sama pendamping lapangan. Kemudian utamanya dokumentasi. Oh, Jadi dokumentasi ke lapangan itu tujuannya mastiin data yang diterima itu sesuai apa enggak, ada perbedaan apa enggak. Kalau ada perbedaan harus di state. Oke. Nah, Mas Agung, dari tantangan atau kendala yang paling umum dihadapi tuh saat inspeksi lapangan apa sih? Paling umum ya? Paling umum. Paling umum itu pada saat di lapangan itu Ya. ada beberapa sudut ruangan atau sudut lokasi itu yang nggak bisa dijangkau. Oh, contohnya mungkin kayak apa tuh? Contohnya ya orang yang dampinginnya nggak berani. Lebih ke orang yang dampingin Orang ya yang nggak nggak berani. Oke, terus? Atau yang sering juga orang yang dampinginnya tidak tahu. Oh, dua itu tidak Dua berani, itu tidak berani tahu. atau tidak tahu. Oke,
baiklah. Nah, kalau yang tidak beraninya itu ya arahnya ke situ lagi. Dia sudah tahu ada yang nggak biasa di situ. Jadinya tuh dia Kayak misalkan takut. sudut-sudut bangunan itu kayak gini ya, belakang kita gini ya. Ya. Kan Belakang gelap. kita, iya belakang Mas Agung nih, Belakang Mas Agung nih, sorot set Ini gitu. kan gelap ya, Iya. gelap. Kalau di lapangan tuh malah ada yang sampai di rantai, Oh, kenapa tuh Mas Agung? nggak boleh ke situ. Oh, Orang yang jaganya udah tahu. dibatasin gitu ya, Ah. jangan sampai ke situ gitu ya. Tapi karena kita kadang-kadang sesama profesi penilai teman-teman itu kan harus tanggung jawabnya kan harus bisa lihat itu apa gitu. Apa? Penasaran juga. Tolong dibuka Pak. Boleh Pak, tapi saya di luar ya gitu. Jadinya dia nggak nemenin. Nggak nemenin, tapi silakan Pak, tapi saya di luar ya. Ngapain sih Pak di luar gitu? Itu ya memang kita percaya nggak percaya tapi ada. Oke. Percaya nggak percaya tapi teman-teman penilai banyak yang ngalamin. Contohnya kayak yang tadi tuh Ya. udah di rantai gitu dipaksa masuk. Akhirnya Yang dampingin kan tetap keluar. iya tetap di luar yang dampingin. Nah, itu Pas yang udah masuk tuh. waktu itu temen ya cerita waktu di daerah Palembang. Oke, daerah Palembang ya. Itu dia waktu lagi ambil foto diketawain sama ditimpuk. Oh gitu, oke. Ya. Diketawain sama ditimpuk. Diketawain Oke, sama ditimpuk. terus Mas Agung. Habis itu selesai keluar cepet-cepet ditanya sama yang jaga. Kenapa? Gimana Mas? Oh. Aman. aman. Aman-amannya sampai keringetan kali ya. Ya. Terus Mas Aman-amannya Agung. kita tapi ya biar kelihatan oke gitu kan. Selesai, profesional selesai. Oh, oke. Terus ada juga teman dari Bali, dari Denpasar. Di Denpasar, oke. Ini ceritanya lebih aneh lagi. Itu apa Ada tuh? lokasi yang disamperin siang. Siang nih, siang tengah bolong, jam-jam Siang, kayak ya jam biasa kita pergi tuh ya di bawah jam 12 oh, oke. atau pokoknya jam istirahat dulu biasa. Nah itu ketemu orang di rumah tapi kelihatannya kosong. Ketemu orang tapi kelihatannya Kelihatannya kosong. kosong. Jadi ketemu orang, nyampein maksudnya kita kesini mau inspeksi lapangan, mungkin ada data pendahuluan yang bisa diambil nggak Pak? Iya, Karena kan iya. lokasinya dekat. Menurut cerita teman yang teman. saya. Ada Pak, sebentar diambilin flash disk. Oke. Nah diambilin flash disk, habis itu sambil difoto luarnya. Supaya ini ada buktinya kita ketemu orang sama diambil flash disk. Ya, di foto juga. Di foto Oke, sih. di foto ya. Oke. Nah, besoknya disamperin lagi di lokasi yang sama, rumahnya nggak ada. Rumahnya nggak ada. Rumahnya nggak ada. Loh, kemarin itu kan ke rumahnya kan? Ketemu orangnya ke juga, rumahnya, ketemu iya. orang, besok disamperin ke lokasi yang sama, rumahnya nggak ada. Wah, itu sih Aneh kan? aneh banget ya, Itu teman-teman. sampai dikatain, lu lupa kali gitu, salah kali. Gitu. Kayak nggak percaya gitu ya, kayak Enggak kok bener, sampai disamperin lagi sama temennya, tapi bener di sini kemarin ada. Yaudah cek flash disknya. Nah flash disknya iya gitu, flash disknya, flash waktu disknya. mau dibuka meledak. Oh gitu. Heeh. Astaga, serius guys, ini sumpah ya, kayak gue juga baru denger ceritanya ini. Itu gue sendiri sampai sekarang masih nggak percaya. Meledaknya tuh pas Bohong. mau dicolok, nyalain, Sudah iya dicolok. Mau ya kan mau kebaca gitu. Mau ngeliat gitu ya. Ketak. Sumpah ini Itu sampai sekarang masih yang paling percaya, iya paling serem Pak. dan paling bikin nggak percaya. iya kayak gue juga gitu Kayak sih mas. Ih gue kemarinnya kayak udah ketemu kan. iya kemarinnya udah ketemu dan ke rumah itu gitu, terus kok Iya. tiba-tiba nggak ada, terus pas mau kita cek flash disknya Flash disknya yang malah hancur. kayak hancur. Iya, wah itu nggak bisa lupa ya Mas Agung ya, kayak cerita. Temen sih. Terus temen tuh kayak sampai sekarang nyeritainnya masih jelas banget karena dia ngalamin bener-bener ngalamin gitu ya. Oke, Mas Agung nih spesial banget nih pastinya. Aku pengen kayak ceritain mistis lah, kayak dari Mas Agung sendiri tuh apa sih gitu, cerita-cerita mistisnya. Dan mungkin kayak di rumah ini ya Mas Agung ya, dan baru nyampe gue juga kayak oke, gue ngeliat-ngeliat gitu kan ya. Terus kita sampai di posisi Mas Agung sendiri nih yang sudutnya pojok ya, gimana nih mungkin, atau di tengah-tengah gue atau gimana nih Mas Agung, paling mistis pengalaman. mistis. Apa tuh? paling mistis gue sendiri. Ya. Ini di sini ya. Oh, ini dari rumah dulu ya. Dari rumah dulu. Oke. Ini belakang kita nih.
Ya suka ada yang sambil pariwara lah iklan lewat gitu kan. Ada siang dan malam. Siang dan malam juga Mas Agung. Siang dan malam. Oke. Ya cuma kondisi tertentu. Yang biasanya ngelihat itu ya pas lagi sepi orang suka ke belakang itu ngelihat itu ada yang punya rumah lagi lewat ke belakang ya gitu. Nah, enggak, di dalam kok dari tadi gitu. Oke. Tapi Mas Agung sendiri memang pernah lihat kah atau memang kayak denger-denger doang? Kalau gua sendiri lihat wujud nggak pernah, tapi ngerasa ada sering. Perasaan ya, gue juga sih kalau di buat tempat-tempat yang orang aneh. yang pernah ngalamin atau bisa ngerasa itu ada, beda kayak ditekan, kayak ada tekanan gitu. Mungkin hawa-hawanya kayak gue ngerasa kayak panas atau enggak, lebih kayak kalau yang pernah gue alamin itu di sudut mata kelihatan sebetulnya, tapi nggak berani nengok. Kayak lu ngelihat dari samping tapi kayak berasa ada orang atau nggak apa gitu ya, tapi lu nggak berani ngelihat gitu. Iya, tapi impactnya badan kayak kedorong. Tetap beda, pasti kalau pas muncul gitu atau kerasa gitu ya, ini pengalaman ya. Nggak dilihat tapi ya kerasa ya gitu. Terus di sudut ini doang kah atau mungkin di bagian ruang tamu atau di kamar Mas Agung atau di mana gitu ada lagi kah? Ada lagi kah? Kok gue jadi kepo banget ya kan? Ini aman ya? Mudah-mudahan aman ya. Ini aman ya. Oke. Terus sebenarnya bukan di sini sih banyak ngalamin. Sebenarnya lebih terkait ke inspeksi lapangan itu. Inspeksi lapangan itu kan ya nyamperin bangunan. Itu gangguan yang kalaupun nggak diganggu itu kadang-kadang hasil dokumentasi foto itu blur, itu sering nggak jelas gitu. Itu padahal baterai masih bagus, memori masih cukup, lensa bersih, lensa juga bagus gitu, bersih. Tapi kayak blur ya, gitu. Nggak jarang memang kayak gitu. Wah, ini kenapa nih gitu. Akhirnya terpaksa besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi ya, tapi dengan perbekalan yang cukup. Perbekalan ada perbekalannya ya teman-teman. Minimal permisi dulu. Iya. Teman-teman juga yang cerita, ini bukan di lokasi surveinya. Ini di? Karena kalau survei itu kadang-kadang kan nggak harus di kota yang sama, luar kota misalnya. Kalau kota harus nginep. Nah, ini tempat nginepnya. Tempat nginepnya ya. Baik. Ada yang cerita itu dia selesai inspeksi lapangan, kebetulan asetnya itu kalau nggak salah kebun. Asetnya kebun, turun dari kebun sudah agak malam, mau cari hotel di tempat rekomendasi yang dampingin, ketemu semua. Terus si yang dampingin bilang, oke Pak, ada satu lagi tapi agak jauh, kita kesana aja ya udah ikut gitu kan. Nah tapi karena yang namanya jiwa profesional sebagai penilainya harus profesional ya. Ngapain jauh-jauh cari yang deket gitu kan. Nah kebetulan waktu lagi macet menuju lokasi hotel yang dimaksud, dia ngeliat ada hotel. Ada hotel. Saya di sini aja nih gitu. Iya, terus Mas Agung yang dampingin bilang, jangan Pak, dia bilang. Dia langsung kayak jangan. Nggak apa-apa, udah saya di sini aja gitu. Yang nganterin kan bingung kan. Mau ditolak tapi ya nggak enak kan, terserah gitu kan. Iya. Ya udah dianterin ke hotel itu. Nah di hotel itu kejadian lah, dia baru check in jam 6, jam 9 udah check out. Baru check in jam 6? Jam 9 udah check out. Kenapa tuh Mas Agung? Jadi dari awal masuk itu dia udah ngerasa ya? Sebenarnya udah curiga dia. Cuma dia pikir bodo amat lah, sebentar ini kan, cuma semalam gitu. Harganya juga mahal kalau nggak salah. Dia ngomongnya berapa ya? 600.000 semalam. Kayaknya itu lumayan lah buat hotel. Itu di mana tuh Mas Agung? Persisnya daerahnya ya? Lupa ya, banyak soalnya nih teman-teman yang dikunjungin Mas Agung. Tapi kalau nggak salah daerah Sumatera. Daerah Sumatera. Nah itu dia ngelihat anehnya itu pokoknya barang-barangnya di hotel itu tua semua. Dia udah langsung parno ya? Ya, barang-barangnya tua semua. Waktu dia masuk kamar dianterin sama boy. Ya. Diingetin gini, Pak, nanti malam kalau jam 9 ada apa-apa, keluar aja belok kanan,
nggak usah nungguin lift, langsung turun naik tangga. Sumpah itu gue baru masuk kamar udah digituin. Ya gue juga takut sih, gue akan cuma dia apaan sih, aneh lo gitu. Terus ya udah didiemin aja, akhirnya dia ngerasain sendiri ya. Mulai jam segitu katanya dia mulai ngerasa ada di lorong itu, lorong hotel rame, begitu dibuka pintunya nggak ada siapa-siapa. Terus itu hotel kan, Mas Agung? Hotel tapi bentuknya mungkin aneh gitu ya. Kalau kata orangnya sih biasa aja, nggak kelihatan kayak itu, cuma memang pas dia masuk baru kerasa. Nah itu yang triggernya dia sampai akhirnya mutusin untuk segera check out itu adalah waktu dia lagi beres-beres barang, udahlah cabut lah, ternyata kan airnya jelek, air di kamar itu jelek. Udahlah beres-beres kamar gitu, lagi beres-beres barang, dia dilempar handuk. Ada handuk terbang. Udah makin cepet, akhirnya dia cabut keluar, ketemu tukang ojek, ditanya, Pak kenapa kok lari? Saya dari hotel itu, Pak. Terus nginep, Pak gitu. Pasti dia tahu nih ceritanya nih. Terus katanya ya tukang ojek ya. Katanya di situ tuh memang pernah ada kejadian enak lah. Sekeluarga meninggal di situ katanya. Cuma rumor kita nggak bisa pasti. Kita kan nggak tahu juga gitu ya Mas Agung. Nah itu dari teman-temannya Mas Agung tuh ya kan, dan dari Mas Agung sendiri juga ada pengalaman waktu melakukan inspeksi lapangan tuh ya gitu. Ada aja ya. Jadi pengalamannya tuh banyak ya teman-teman ya. Kita tuh kayak nikmatin aja gitu ya Mas Agung ya. Terus sambil dengerin gitu ya ceritanya. Terus sambil kayak kalau ngalamin sendiri ya mau gimana, namanya lagi tugas kan? Iya lagi ada tugas, masa gue nggak nugas gitu ya Mas Agung ya. Oke Mas Agung, dari Mas Agung sendiri nih takut nggak sih? Kayak kalau gue kan pasti gue tuh sosok berani doang sih, tapi sebenarnya gue juga takut. Tapi gue coba beraniin, kayak kemarin itu tuh gue jalan ke daerah Banten, Tangerang kan ada tuh ya di hotel, cuman memang gue sendirian kan di situ. Nah gue tuh emang tuh gue kayak ngerasa gue nyaman gitu pas baru masuk, kayak gue nggak ngerasa apa-apa gitu, tapi kayak enjoy aja gitu kan. Ya udah gue mau tidur di sini sehari, besoknya kan gue pindah lagi tuh di kamar ada bareng kakak gue kan di situ. Nah iya, jadi gue kayak ya udah plong aja gitu sih Mas Agung. Nah dari Mas Agung sendiri kayak takut nggak sih gitu, kayak ngerasain apa gitu? Takut. Kalau dipikirin sih takut ya. Gue juga sih. Sebenarnya dipikirin sih pasti. Iya. Terus kalau pas ngalamin tuh sebenarnya lebih ke kaget, pasti. Pasti. Cuma ya harus positive thinking, karena kan pasti tetap akan sewaktu-waktu ketemu kayak gitu. Kita boleh percaya nggak percaya, tapi memang kejadiannya ada gitu kan. Tapi ya udah, yang penting semangatnya itu pokoknya niat tuh baik gitu, baik, iya betul. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Iya bener sih, lu sama sih Mas, kayak gue juga sebenarnya takut gitu, tapi ya gue kan niatnya baik gitu ya, datang buat kayak berkunjung, terus kayak ya buat libur sebentar gitu kan ya Mas Agung, kayak ke tempat itu. Ya udah gitu, gue cuman tidur, gue mandi dan lain sebagainya gitu kan, nggak yang gimana gitu ya Mas Agung ya. Tapi sebenarnya takut juga ada ya, tapi lebih ke positifnya ya. Oke teman-teman, terakhir nih ya sebelum kita close, dari kendala seperti itu nih Mas Agung kerap terjadi, apa sih yang perlu dipersiapkan pada saat infeksi lapangan gitu? Mungkin kayak ya kalau doa sih pasti ya Mas Agung ya, nggak mungkin ya mungkin ada yang lain gitu. Wah kalau yang lain nggak tahu sih ya, tapi yang pasti ya doa lah. Iya doa itu pasti ya. Kalau yang lain sampai ke yang berbau mistis lainnya, mistis lawan mistis nggak tahu, terserah kepercayaan masing-masing. Wah ini keren banget ya teman-teman, kita tuh udah kepo-kepoin Mas Agung tentang mistis ya kan, di rumahnya Mas Agung sendiri. Dan Mas Agung makasih banyak ya, aku boleh main-main lagi ke sini ya kan, udah bisa sharing-sharing. Thank you banget Mas Agung, nanti mungkin bisa kita cerita-cerita lain ya, mistis-mistis lain ya, pengalaman dari teman-teman Mas Agung mungkin ya, infeksi lapangan gimana sih. Oke, thank you banget ya Mas Agung. Iya, makasih banyak juga buat teman-teman JRW Box Media yang udah pantengin terus di channel kita. Dan tentunya jangan lupa nih, jangan pernah lupa buat like, komen, subscribe, dan tentunya share ke semua teman-teman kalian ya. Oke, sampai ketemu lagi. See you Mas Agung. Bye.
Bye.